saya hanya berpikir bahwa the more you give, the more you get gitu loh. Jadi ya kita memberi. Jadi bukan sekedar untuk cari duit aja nih, Mbak Dian. Ya, oke. Okay. Nah, ini saya di sini ya sebentar. Nah, ini salah satu visi misinya Crafted ya. Tentunya setiap kita mau mendirikan usaha tentunya ada visi misi. Saya bacakan visinya: memperluas kebudayaan Indonesia yang sangat kaya dalam bentuk kesenian, kerajinan tangan, dan kuliner, sehingga meningkatkan ekonomi individu, lingkungan, hingga meningkatkan ekonomi bersama. Karena saya berpikir bahwa ujung-ujungnya ini pasti duit gitu loh. Kan nggak mungkin kita rekrut karyawan terus itu nggak kita gaji gitu ya. Betul ya Mbak Dian ya? Betul Pak. Terus juga misinya juga saya pikir juga sederhana. Sebenarnya hanya memperkenalkan. Cuman memang memperkenalkannya itu mungkin dengan ide-ide kreatif. Dan saya pikir orang lain juga sudah lakukan. Nah, namun perlu tindakan nyata, yaitu benar-benar kita lakukan, memperkenalkan. Dan seringkali Mbak Dian juga kita lakukan hal serupa juga dengan teman-teman yang lain lakukan. Apalagi saya baru bisa dibilang kan baru 2001 kita buka usaha ini ya. Jadi misi itu memperkenalkan kebudayaan, kerajinan tangan, dan kuliner melalui usaha terpadu Crafted ya, mengembangkan kreativitas, keunikan, dan keramah-tamahan budaya Indonesia. Karena saya lihat memang Indonesia benar-benar luar biasa. Bahkan sebelum saya buka ini saya udah survei. Jadi mungkin saya lebih tepatnya bercerita pada muasalnya itu memang keluarga main kerajinan tangan. Ya, keluarga main kerajinan tangan, namun saya lihat dia hanya kualitas ekspor dan tidak ada galeri dan tidak main lokal gitu loh. Di situ saya perhatikan ketika saya main ke tempat beliau, pabriknya itu benar-benar produksi gitu, dan bahkan ada sisa ekspornya begitu banyak, tidak terjual. Lalu saya mulai dapat ide bagaimana kalau misalnya saya buka galeri. Dia bilang, oh ya silakan aja, tapi jangan pakai nama gue gitu katanya ya. Kenapa? Karena namanya sudah baik ya, artinya dia nggak mau namanya jelek. Jadi saya mulai dari awal, dan dia juga bantu. Dia bilang, makanya kita juga dapat barang dari beliau, dan kita juga dikenalkan dengan pengrajin. Namun kendala yang saya temui adalah kesulitan untuk mendapat pengunjung. Nah, itu sebabnya saya mulai berpikir ide bagaimana kalau saya buat bisnis terpadu, yaitu di mana kerajinan tangan saya padukan dengan coffee shop. Kenapa? Karena memang selain saya juga suka ngopi, terus juga coffee shop ini cocok sekali dengan kerajinan tangan ini, Mbak Dian. Jadi saya sekalian buat dekorasi ruangan, bahkan sampai ada tamu juga bilang, gila ini dekorasinya banyak banget, habis berapa? Dalam hati saya, ini dijual gitu ya. Baru akhirnya saya ngomong ini dijual, baru mereka, oh ini dijual juga. Jadi ya unik gitu loh. Ada seorang ibu-ibu dia ngopi di sini, nggak taunya anaknya desainer interior, dan dia undang anaknya datang dari Sunter jauh-jauh ke tempat kita Jakarta Barat. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dia membuat desain sebuah lampu dari bambu ya, lalu dia pesen sama kita dibawa ke Jepang. Wah, saya di situ seneng banget. Berarti ini bentar lagi saya mesti ekspor ini gitu ya. Jadi begitulah asal muasalnya. Dan memang dari awal memang sudah saya rencanakan bahwa saya bikin galeri ini supaya saling berkesinambungan. Memang waktu pertama-tamanya kita berpikir bahwa ini pasti adanya di Jakarta Selatan, karena daerah sini orang-orang kurang lah dibandingkan Jakarta Selatan lebih suka kerajinan seperti ini ya, buat orang ekspatriat, orang asing begitu. Cuman setelah saya hitung-hitung koceknya, wah besar juga di sana, belum lagi pajak dan segala macam. Akhirnya kita pakai rumah yang ada dari pihak keluarga juga, dan dapat istilahnya angel investor lah gitu, Mbak Dian. Dan akhirnya kita pakai di Jakarta Barat. Nah, namun untuk mendatangkan pasar, akhirnya kita mencoba untuk pakai ini media sosial. Nah, kebetulan ya karena kita juga serius, akhirnya didatengin lah, ibaratnya kayak bunga gitu, lagi bunga berkembang, didatengin sama kumbang-kumbang nih, didatengin coffee lovers lah, didatengin YouTuber lah, dia coba datang, dan kita juga nggak tahu apa-apa. Ketika kita lihat Instagram kita, loh, Instagramnya kok naiknya cepet banget. Pasti lihat, oh ini dia tadi, dia nge-tag, dia foto-foto gitu loh. Jadi saya pikir ini ide mulai berjalan, tetapi saya melihat bahwa ini masih jauh lah
karena memang target saya berikutnya ke depan memang masih jauh lebih besar. Tetapi visi misi ini saya melihat sudah mulai terrealisasi begitu, Mbak Dian. Nah, terus akhirnya kita mencoba untuk mengembangkan bisnis ini lebih serius lagi dengan sistem seperti itu, dan akhirnya kita menemukan nama ya, nama di mana ini yang menjadi core value kita. Mbak Dian pernah kan datang kayak ke tempat kita? Itu sebenarnya Kraftus sendiri, nama itu dari Kraftus kerajinan tangan, Tote itu jinjing, seperti itu ya. Nah, karena kita buka usaha seperti ini dan kita berpikir bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri, akhirnya saya menciptakan sebuah value agar diikuti oleh para karyawan, sehingga karyawan melakukan sesuai dengan value yang kita buat. Core value-nya adalah yang pertama itu C. C-nya apa? Kompeten. Jadi saya kasih tahu kepada mereka, kalian di sini harus profesional, kalian harus jago. Lalu mereka bertanya, Pak, saya samatan cuma SMA apa gitu kan? Nah, itu sebabnya saya menciptakan tempat ini bukan saja tempat Anda bekerja, tapi tempat Anda belajar. Ya, jadi kita sering adain seminar-seminar juga, Mbak Dian. Bahkan saya izinkan juga karyawan saya untuk ikut seminar, bahkan seminar bisnis. Lalu teman saya ada bilang, oh, kalau diajarin bisnis mereka nanti akan resign loh, bikin usaha serupa juga. Dalam hati saya, iya ya benar juga gitu ya. Tetapi saya berpikir bahwa saya nggak bisa paksa mereka untuk tetap di Kraftus, karena memang tujuan saya yang salah satunya adalah menjadikan manusia lebih manusia lagi. Kalau mereka sukses ya why not gitu loh, biarkan saja gitu ya, walaupun kita udah didik capek-capek. Nah, itu sebabnya saya bikin sistem ya, bagaimana mereka menghargai ya. Itu sebabnya value kita yang kedua adalah itu respect ya, respect is other, sehingga mereka hormat ya, menghargai. Bahkan saya ajarin mereka untuk sharing. Dan kebetulan kita juga ada tempat yang kedua, di mana tempat yang kedua itu di rumah BUMN BRI. Jadi saya juga tergabung di UMKM, dan di situ saya menang kontes dan saya boleh menempati tempat itu, dan di situ ternyata tempat belajar, Mbak Dian. Jadi karyawan saya juga ajak juga bagaimana mereka membuka usaha, bahkan bagaimana menaikkan omset melalui media sosial, bagaimana menggunakan TikTok Live. Ya, saya termasuk orang yang gaptek karena saya dari golongan apa ya, bukan milenial ya, mungkin jadi udah 40-an begitu kan, nggak gampang. Tapi saya ikut kelas itu juga, dan saya belajar, dan itu sebabnya karyawan-karyawan saya itu saya tuntut untuk mereka juga profesional, mereka sukses, dan saat ini juga turnover untuk karyawan keluar masuk resign juga ada. Tapi saya bilang sama mereka, lu masuk baik-baik, keluar juga baik-baik, dan kita jadi sahabat gitu loh. Dan sampai sekarang kita jadi sahabat seperti itu. Kenapa? Karena saya nggak bisa gaji besar. Ya, nggak bisa gaji besar. Kalau misalnya ada kesempatan dan gajinya lebih besar, ambil, saya bilang. Ya, walaupun kadang-kadang kita juga sedih juga, kita udah bangun segala macam, tapi bagi saya nggak masalah. Yang penting saya punya sistem jalan. Ya, yang berikutnya lagi ini A-nya adalah attitude. Saya pikir nilai-nilai seperti teman-teman udah tahu kali ya. Cuman kebetulan saya pas namain ini sesuai dengan nama kita aja, attitude. Sikap-sikap yang saya seperti sikap yang positif. Jadi gini, saya punya cerita. Itu sebabnya kenapa saya pakai value-value ini. Waktu itu saya masa pandemik tahun 2021, itu awal-awal kita udah kumpulin duit sama istri, Mbak Dian. Saya udah mau beli mesin kopi, beli ini, beli itu. Akhirnya 14 Maret 2021 pemerintah mengumumkan. Kenapa saya hafal? Karena itu pas ulang tahun istri saya mau beli sebuah mesin espresso yang besar, yang 2 grup. Ya, inisialnya C gitu ya, 2 grup. Waduh, saya udah seneng nih, punya coffee shop nih. Pandemik. Waduh, panik juga. Besokannya diumumin pandemik, akhirnya saya nggak jadi beli. Orang sales nanyain, Pak, gimana jadi nggak? Segala macam. Wah, saya nggak jadi beli, udahlah. Akhirnya pupus sudah keinginan untuk buka usaha coffee shop ini ya. Terus saya sedih juga, udah bergebu-gebu gitu. Akhirnya berjalan perjalanan pandemik ini, ya istri saya ini iseng tangannya, karena latar belakang online juga, bisnis online, ya beli itu, beli ini, beli itu, lama-lama banyak juga gitu loh ya. Ujung-ujungnya akhirnya saya beli, tetapi saya bukan beli yang itu, beli yang merek lain. Dan ternyata lebih mahal ya. Teman-teman pengusaha kopi saya pikir tahu lah, mesin itu memang tidak terlalu mahal, yang lebih mahal ada, tidak murah, tetapi yang lebih murah ada ya. Mungkin saya sebut aja inisial depannya L ya, belakangnya O gitu ya, inisial lengkapnya Mas Joko gitu ya, lumayan kan.
ternyata Bapak Ibu, waktu setelah saya beli, saya senang gitu loh. Saya juga sempat jalan lagi ke Jawa Timur. Saya survei kafe-kafe, ternyata saya di situ lihat ternyata mesinnya juga ada yang nggak pakai merek itu. Dan saya lihat mereknya juga nggak bagus-bagus, tapi saya cobain kopinya juga enak gitu loh. Dan saya sadar di situ ketika waktu saya dalam perjalanan naik mobil dari Jawa Timur, Jawa Tengah ke Jawa Barat, di situ ada rest area 260 km nih. Bagian udah pernah belum ya? Ada pabrik gula Belanda yang dijadikan oleh Presiden Jokowi itu rest area di daerah Brebes 260. Ya nggak apa-apa saya sebut aja supaya Bapak Ibu juga tahu bahwa sebuah kedai kopi itu bukan karena hebat mesinnya, alat segala macam, tetapi lebih kepada attitude. Waktu saya datang lagi gerimis-gerimis hujan, saya bilang mau ngopi di malam-malam, saya nyetirnya nggak ngantuk nih. Ternyata coffee shop tersebut rame Mbak Dian. Dan saya cari tahu dong, ini mesin kopinya mereknya apa sih? Karena saya baru beli nih. Saya mau bandingkan gitu. Ternyata nggak pakai mesin kopi Mbak Dia. Dia pakai rock presso, di mana nggak pakai listrik, nggak pakai apa, cuma pakai tenaga manusia begini, gitu loh. Jadi espresso, pakai air panas. Dan saya pikir dalam hati, mana enak gitu, tapi rame, rame. Lalu saya penasaran, saya mau tahu dia latte art-nya gimana, art latte-nya gimana nih ya. Ternyata bisa juga, susu dipanasin, dimasukin french fries, dikocok begitu, dan jadi susunya, dan dia kasih saya bentuk kelelatan. Terus saya bilang, keren banget. Terus saya mulai berpikir, kalau gitu ngapain gue beli mesin kopi mahal-mahal ya, gitu loh. Dan itu baru saya sadar, ternyata seorang barista bukan karena skill atau knowledge-nya dia, tetapi karena attitude-nya dia. Contoh, misalnya mohon maaf, kalau wanita ada M kan, bulanan kan, itu neken tempernya itu beda loh. Dengan kondisi sehat. Nah, dari situ aja kan sudah ketahuan. Jadi saya berpikir bahwa value saya mau ini A-nya ini adalah attitude, sikap. Karena itu penting sekali ketika tamu datang, selamat datang di Crafto, selamat siang, selamat siang. Saya mau ada satu sikap positif, auranya keluar sehingga customer bukan dipuaskan, tetapi customer merasa disambut dengan hangat ya. Terus juga saya kasih tahu juga kepada mereka F-nya fokus. Iyalah. Jadi saya juga ngajarin juga kepada karyawan-karyawan fokus kepada pekerjaan, ya, fokus kepada pekerjaan sehingga kita jauh lebih maksimal untuk mencapai kompeten itu. Dan T yang pertama adalah trust. Itu sebabnya saya juga open management, ya, saya juga terbantu dengan sistemnya Pawon karena kita coffee shop digabung dengan galeri. Artinya bagaimana penjualan itu terjadi transaksi. Ya, kita nggak pernah tahu. Memang ada pos yang lain, tetapi ketika saya coba udah mahal, ternyata juga nggak pas dengan kita. Kenapa? Karena dia hanya fokusnya di food and beverage saja, sedangkan saya ada bendanya seperti itu. Ya mungkin teman-teman juga tahu. Jadi saya bagaimana bisa trust mereka juga trust kepada saya, khususnya karyawan. Kenapa? Karena saya tipenya orangnya tinggal. Jadi ini saya tinggal. Kemarin saya juga, Mbak Dian baru tanya saya juga lagi baru sampai dari Tasik, Mbak Dian. Ya, saya pergi ke Tasik, besok saya pergi ke IKEA Cakung karena kita ada pameran di sana selama sebulan gitu loh. Jadi ini bisnis saya tinggal gitu loh. Nah, untung ada Pawon sehingga saya bisa monitor dan saya nggak perlu tongkrongin gitu loh. Dan saya pikir luar biasa karena saya bukan pemain bisnis F&B. Saya pun juga nggak ngerti gitu loh. Bahkan kalau di depan mesin pos, apa yang saya harus lakukan, saya pilih karyawan saya gitu ya. Dan ini juga membantu buat saya, dan O-nya itu adalah objektif. Jadi saya mengajarkan juga kepada mereka karyawan bahwa kita objektif, bukan mencari siapa yang salah, tetapi masalah sesungguhnya apa. Kayak contohnya tadi juga ya, kita meeting tadi dengan karyawan, dengan manajer saya juga ada, kita mau buka divisi baru lagi, nanti saya promosikan melalui Instagram gitu loh. Ternyata kita berpikir bahwa ini kayaknya begini nih, dia nggak mau karena dia malas ngerjain atau apa gini. Ternyata bukan gitu loh. Tetapi karena keuangannya itu yang memang harus dipisah, sehingga jangan sampai ya divisi baru ini makan biaya dari bisnis yang lama, atau bisnis yang lama dananya ketarik untuk yang baru. Atau sebaliknya begitu ya, bisnis baru itu bisnis baru itu kelihatannya untung, padahal bukan untung, keuntungannya dari yang
lama seperti itu. Jadi kita lebih kepada objektif, apa sih permasalahan? Oh gitu, kalau gitu kita pisah aja pembukuannya. Dan saya lihat, saya happy gitu karena kita berjalan, ya. Terus teamwork kita berjalan, maksud saya. Artinya teman-teman semua dari karyawan, manajer gitu, semua kita bekerja bersama-sama dengan tujuan yang sama. Mohon maaf sekali lagi tidak bermaksud sombong, saya terus terang belum break even, tetapi saya optimis sekali dengan bisnis ini karena saya melihat grafik kita naik. Walaupun di awal 2022 ada informasi ini, informasi itu, di Idul Fitri, bahkan karena kita harus bayar THR apa segala macam, di situ saya melihatnya benar-benar ngeri, tetapi grafiknya naik, Mbak Dian. Benar-benar alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur gitu loh. Ya kembali lagi karena kita melihat bahwa kita mempunyai tujuan yang sama. Ya, saya mencoba untuk meminimalis perselisihan karyawan segala macam. Karena terus terang kalau saya nggak punya value seperti ini, mungkin agak liar. Semuanya melihat senternya kepada owner, saya sebagai owner. Itu sebabnya saya juga bilang sama karyawan, saya pun juga harus ini sebagai kiblat kita di dalam bekerja. Jadi saya objektif dalam arti saya nggak melihat dia dari latar belakangnya apa, rambutnya dicat warna apa, tatoan, mau tindik, mau apa, saya nggak peduli. Yang penting kita value-nya sama, sehingga kita bisa menyelaraskan, sehingga teamwork bisa berjalan. Dan yang terakhir adalah ini value-nya adalah empathy. Ya, saya mencoba untuk kita berbagi satu sama lain, bisa merasakan ini bicara value ini bukan buat customer, tetapi buat tim saya di Craftfood. Itu sebabnya kita makan makanan menu yang sama gitu. Jadi nggak dibedain saya sebagai owner menunya apa, karyawan menunya apa, enggak. Saya menunya sama Mbak Dian, semuanya halal. Ya, dan bahkan office boy yang suka sapu pun bisa makan semeja dengan saya dengan menu yang sama. Saya nggak bedain. Jadi saya bisa empati sama mereka ketika mereka sakit, mereka tidak masuk, mereka izin atau segala macam. Dan saya terus terang happy. Ya, walaupun kadang-kadang mereka juga lihat, Pak, naikin gaji dong, Pak. Ya, itu memang perlu, itu tugas saya juga sebagai owner, mereka juga harus naik gajinya, ya, karena kita sebagai owner jangan cuma untung sendiri, tetapi mereka juga harus diuntungkan, ya, dan inilah value-value yang ada di Craftfood. Bapak Ibu bisa cek sendiri, ya, apakah Sitio ngomongnya benar atau enggak nih, silakan gitu. Ya, nah lalu sekarang strategi kita memang ada dua strateginya, strategi jangka pendek sama jangka panjang. Strategi jangka pendeknya adalah coffee shop ya, atau cafe. Ya, nah coffee shop ini terus terang ya sekali lagi puji Tuhan, alhamdulillah puji syukur kita sudah berjalan dan saya juga ada rencana untuk pengembangan coffee shop yang ketiga ya, doakan saja berjalan dengan mulus gitu ya. Jangka pendek kenapa? Karena terus terang ini duitnya cukup cepat ya Mbak Dian ya, untuk coffee shop ini beda dengan galeri karena galeri ini tidak semudah balik tangan karena memang prosesnya panjang ya. Besok saya dipanggil sama Sarina ya, Sarina Pandu untuk masuk galeri ke sana, dan saya juga sebenarnya kepingin juga coffee shop saya masuk ke sana, cuman saya tahu diri juga karena kita pemain baru, sementara di sana kelas kakap semua. Tetapi mohon maaf nih Bapak Ibu, kopi kita nggak takut ya, karena tim saya juga jago gitu loh. Cuman kalau dibandingin kiri kanan saya juga nggak berani. Mereka lebih senior, branding mereka lebih kuat ya. Kita tahu diri lah. Saya mau yang di mana nih, food courtnya aja lah. Yang 3 meter kali 3 meter itu yang kecil itu tuh Mbak Dian ya. Jadi saya pikir wah oke juga di situ. Ya, nah, itu tadi jangka pendeknya coffee shop, nah jangka panjangnya galeri. Nah, terus itu program. Nah, ini yang mempengaruhi adalah programnya nih. Ya, program dari coffee shop sendiri yaitu program promosi berkala bulanan, tahunan seperti ini memang udah kita buat sedemikian rupa dan itu kita tempel ya. Ini yang di ini kita yang di apa di rumah BUMN BRI ya, seperti ini apa spanduknya yang kita pasang di sana. Ini program seperti ini saya pikir teman-teman semua sudah bisa lah istilahnya melakukannya ini gitu ya, diskon-diskon seperti ini ya. Lalu nah ini juga program event ya, package meeting, birthday package, nobar, nonton bareng
main bareng ini belum ya, belum terjadi walaupun ada di benak saya tapi belum. Karena memang saya coba lagi setting tempat kita karena tempat kita benar-benar etnik gitu ya, kerajinan tangan seperti itu. Kayaknya kalau main bareng itu kayaknya kesannya digital, modern, futuristik seperti itu. Dan jadi itu sebabnya saya lagi pikir ke situ, seminar dan lain-lain. Ini eventnya ya. Dan ini salah satu ini lurah. Jadi nah Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau buka usaha juga saran saya juga diundang petinggi-petinggi setempat ya. Nah, ini yang baju kuning ini adalah lurah ya. Dan yang ini adalah dari Jackpreneur, dia podcast di sini, dia mampir ke tempat kita, penjualan saya langsung naik twing gitu ya. Dan dia datang bawa komunitas sepedanya dia, terus bawa supir pribadinya mereka. Wah, rame dan tetangga kiri kanan juga lihat gitu loh. Sampai lurah kita aja juga datang. Kenapa? Karena ini pangkatnya lebih tinggi nih. Jadi dia walaupun ada acara dibela-belain datang. Nah, karena hubungan kita juga baik dengan lurah, sehingga ketika kita ada acara-acara juga didukung. Contoh, kayak waktu pembukaan, manajer saya bilang, Pak, ini lurah, kepolisian, apa segala tempat tuh dipanggil. Masa sih kan kita baru kecil, malu, gitu. Kita nggak ada apa-apa. Bukan, Pak. Jadi kalau ada apa-apa, kita didukung. Bener loh, untuk saya ikutin kata-kata manajer saya. Terus kita akhirnya saya undang, akhirnya dia senang. Ternyata dia suka juga, ya. Dia juga suka ke sini. Bahkan kalau kita ada acara-acara, dia kirim polisi Pamong Praja loh untuk jagain kita. Jadi saya pikir, wah, ini benar-benar luar biasa. Bahkan kita jadi ini ada sangkut pautnya dengan acara-acara selanjutnya. Nah, contohnya nih. Nah, ya program-programnya seperti ini. Nah, kebetulan orang ini dia datang ke tempat kita dan dia lihat asik dan akhirnya dia rutin seminar di tempat saya. Dan saya juga collab dengan Instagramnya dia sehingga pesertanya dia itu ada yang dari dia sendiri, ada yang dari saya. Bagi saya nggak apa win-win solution gitu loh, saling menguntungkan. Jadi tamu pada datang dan mereka bayar, dan saya juga mempunyai kesempatan. Kan tadi kan di awal saya kasih tahu bahwa saya mau punya karyawan saya juga kompeten. Gimana mereka kompeten kalau mereka nggak belajar gitu loh. Itu sebabnya saya bikin seminar seperti ini, saya izinkan mereka untuk ikut kelas. Cuman kalau misalnya jam mereka off, mereka mau datang, saya nggak hitung lembur dong, karena itu kan buat mereka. Dan mereka suka, dan ini acaranya biasanya malam. Lihat aja tuh, pesan sekarang kapasitas membahas seminar bisnis, 6 langkah membangun super team. Kalau misalnya mereka ikut, kadang-kadang teman saya lihat, bilang gini, gila Tio, itu karyawan lu kalau ikut dia mau bikin bangun bisnis sendiri gimana ya? Saya mulai berpikir, iya juga ya gitu loh. Kalau misalnya mereka mau jadi pebisnis, saya bilang ya nggak apa-apa. Ternyata ya kita juga jangan takut. The more you get, the more you get gitu loh. Just juga nggak semua orang bisa juga. Jadi kita kasih kebebasan karena saya nggak memang sempat terlintas untuk menahan SPTB mereka, ijazah mereka. Mereka harus terikat kontrak. Saya pikir, aduh saya bukan perusahaan besar yang seperti itu dan hubungan kita kekeluargaan ya begitu. Walaupun memang ada, tapi tidak banyak. Paling cuma 1-2 gitu yang datang terus itu pergi, nggak sopan. Selebihnya sopan-sopan semua. Karena saya lihat nih ada istrinya karena anaknya udah 3, mereka butuh gaji yang lebih besar. Saya langsung silakan, saya pastiin, tapi gaji lu di sana lebih besar ya, harus lebih besar di sini. Saya bilang begitu loh Mbak Dian. Dan hubungan sampai saya sekarang masih baik. Serius. Jadi sampai kayak gitu saya ajarin mereka untuk belajar. Ya, lihat, jurus pamungkas mendatangkan ratusan pelanggan gitu loh. Coba bayangin, kita punya karyawan ngeliat kayak begini, wah asik banget dia, wah bisa nih langsung tapi ada resign deh. Panik juga nggak kita? Panik ya, tapi saya bilang nggak apa-apa gitu ya. Nah tuh meeting paket ya, ini ulang tahun ya. Mereka punya ide pakai hitam-hitam, coba ulang tahun anak hitam, saya juga baru lihat, ini baru kali ini saya lihat dia minta hitam semua. Ya udah biarin ini 45 orang masuk di situ, terus itu meeting kantor ya, buat podcast segala macam. Nah sementara saya enjoy aja, nikmatin itu apa sih seragam saya kayak begitu. Ya, saya juga ke kantor juga bukan ke kantor, ke tempat kerja juga celana pendek. Ya, ini apa adanya kok ya. Jadi tempat saya lebih kepada etnik gitu ya, kerajinan tangan, sekalian buat coffee shop ya. Terus nah ini ya, ini apa pelatihan barista gitu. Wah ini ramai sekali dan antusias, dan sekarang akhirnya kita adain seperti ini, omset kafe jadi naik, terus juga kita juga dapat ilmu dan kita juga bisa memberkati banyak orang
dan mereka suka. Dan yang saya heran ternyata yang ikut ini kalau Bapak Ibu perhatikan ini anak-anak muda baru lulusan SMA. Ternyata waktu saya tanya kiri satu-satu, mereka tuh rata-rata itu mau jadi barista di luar negeri sambil kuliah. Saya kaget loh di situ. Ternyata, wah ini berluang ini. Dan mereka nanya lagi temennya ada yang mau ikut untuk bikin selanjutnya. Bahkan kita lagi siap-siap untuk bikin seminar pelatihan membuat manajemen coffee shop. Walaupun saya bilang, aduh kita masih baru, kita belum bisa. Ya tentunya bukan saya yang bicara, tetapi ada pembicara yang senior. Jadi teman-teman kalau misalnya punya kapasitas di situ, boleh kolaborasi dengan kita. Ya, nah ini pembicaranya, salah satu pembicara adalah Pak Wijanarko. Ini dia Asosiasi Petani Petani Kopi Malabar Jawa Barat. Ya, wah dia jago banget untuk kopinya. Dia ngajarin kita menggunakan manual brew atau kopi dari hulu ke hilir. Dia kasih tahu supaya kita menjual kopi bukan sekedar cari untung saja, tetapi manfaat dari kopi itu apa, kegunaannya apa. Dan ini pesertanya sangat antusias dan saya lihat, ini lumayan ya. Dan kita juga kerjasama dengan mesin espresso, mereka juga sumbang mesin kopi, biji kopi gitu ya, susu. Wah saya di situ lihat, wah ini benar-benar baik sekali gitu ya. Dan tadi saya bilang kalau kita juga diberkati, kita juga memberkati orang. Nah, sebentar, sorry, ini saya mau bicara di sini nih. Ini rumah BUMN. Bahkan ini saya bicara. Ini hari ini, tadi pagi nih Mbak Dian. Jadi tadi pagi saya bicara. Nah, karena kebetulan latar belakang saya seni rupa, saya juga diminta, Pak Tio, ini dong berbagi. Jadi saya ngajarin desain grafis yang simple untuk para UMKM itu. Nah, kenapa? Karena ternyata saya lihat mereka punya kapasitas, tetapi mereka skill sama knowledge mereka kurang. Kebetulan saya ada lebih sedikit, nggak banyak yang saya bagikan, dan mereka antusias. Dan disitulah terjadi kolaborasi seperti, tapi boleh deh saya main ke situ, saya bawa tim gitu loh. Nah untung nggak buat kita? Ya untung gitu loh. Ya tadi saya bilang the more you give, karena saya memberi. Bahkan kemarin itu saya pulang dari Tasik udah malam, terus gitu masih bikin materi lagi gitu ya. Tetapi ya saya happy, saya senang, saya jalanin aja. Ya ini baru tadi pagi nih, saya ada kelas yang pertamanya tuh 22 Juni 9, masih baru nih, masih hangat nih. Ya, jadi ini kegiatan program-program coffee shop di Crafted, sehingga kita juga selain menarik orang juga menambah tamu-tamu baru, karena nggak gampang untuk datengin tamu. Itu yang saya lakukan dan saya lihat ternyata bisa juga gitu loh. Dan saya pun ini masih belajar dengan keponakan saya. Keponakan saya juga punya coffee shop Mbak Dian di daerah Serpong. Ya, dan coffee shopnya jauh lebih besar. Saya salut, angkat 2 jempol buat dia. Saya aja belajar sama dia gitu ya. Terus ada sepupu saya juga buka coffee shop juga di daerah Duri ya. Nah ini program kita, yang ini kita program lagi pameran. Nah itu dia kegunaannya kalau misalnya kita digabungkan terpadu. Jadi kita ada pameran ini di IKEA ya, IKEA Cakung. Nah, sekarang saya lagi minta pengajuan untuk pameran di IKEA Taman Anggrek, mau Taman Anggrek sama di Alam Sutra. Saya pikir oke juga. Mereka waktu saya bawa gitu, dia lihat gini, Crafted Gallery and Coffee. Kopinya mana? Kopinya nggak ada. Tapi saya sengaja gitu, supaya mereka tahu untuk bangun brand. Makanya saya bilang bisnis ini bisnis terpadu. Orang lihat kopinya mana? Pak jualan kopi? Enggak. Wah saya mau ngopi, kata satpamnya. Dia bilang, enggak, kopi itu aja IKEA enak kok, saya bilang ya. Nah ini salah satu program kita yang jalannya tidak maksimal, yaitu yang Mandalika. Karena ini last minute. Dalam waktu hitungan 3 hari kita tahu, kita nonton bareng Mandalika, kita buat, ternyata animonya tidak seperti yang kita harapkan. Ini termasuk gagal, itu cuma sekitar 5 orang. Jadi saya berpikir untuk selanjutnya kita mesti hati-hati, ini harus betul-betul dipersiapkan dengan matang, karena ini kita juga baru ya. Terus program berikutnya sudah habis tuh kayaknya. Iya, udah. Iya itu aja, itu yang saya lakukan di Crafted untuk supaya bisnis saya cuan dan bisa juga memberkati para karyawan di Crafted. Dan itu pun juga saya masih jauh dari sempurna, bahkan saya pun masih belajar dari keponakan saya yang punya coffee shop itu, yang baru omsetnya udah luar biasa tuh Mbak Dian.
boleh dihubungin tuh Mbak Dian, udah pakai pos belum? Biasanya sih udah kali ya. Oke, dari saya itu aja kali Mbak Dian ya. Sharing saya jauh dari sempurna. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mohon maaf, itu hanya kesalahan, tidak bermaksud untuk menyinggung. Ya, thank you, terima kasih. Mungkin saya buka ada pertanyaan kali Mbak Dian ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, Mbak Dian yang jawab. Mbak Dian nggak bisa jawab, Mbak Dian berdoa puasa cari jawabannya. Oke, baik Pak Tio. Terima kasih banyak Pak atas ya, materinya. sama-sama. Menarik sekali ya teman-teman ya materi yang dibawakan sama Bapak Tio ini. Nah, semoga teman-teman semuanya mendapat ilmu ya dari acara webinar pada malam hari ini. Nah, mungkin saya mau ngingetin dulu ini sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita mau ingetin dulu bahwa kita ada e-sertifikat bagi teman-teman yang mengikuti kelas PON webinar pada malam hari ini. Nah, gimana sih cara ngedapetinya? Nah, ini saya udah share di kolom chat. Nah, teman-teman bisa langsung klik linknya, lalu isi dengan benar ya, dan pastikan tidak ada typo dalam penulisannya, baik nama, alamat email maupun lainnya. Jadi data-data yang teman-teman isi kan dipastikan benar. Nah, nanti e-sertifikat ini akan langsung dikirimkan ke email teman-teman sesuai dengan yang diisi di form tersebut. Nah, saya juga mau infoin lagi nih teman-teman, kita juga ada door prize yaitu berupa saldo ShopeePay senilai total nilainya tuh 500.000 bagi 5 orang pemenang. Nah, gimana sih caranya? Caranya yaitu gampang banget. Jadi teman-teman semuanya tinggal share di Instagram Story yang sedang menunjukkan bahwa teman-teman ini ngikutin kelas PON webinar dari awal sampai akhir ya. Di screen recording atau screenshot aja, nanti di-upload di Instastory. Jangan lupa tag pawon.indonesia dan Kraftot. Jangan lupa follow juga ya. Follow pawon.indonesia sama Kraftotnya juga teman-teman. Nah, nanti untuk pemenangnya itu akan diumumkan H+1 setelah acara. Nah, itu akan diumumkan di Instagram story-nya Pawon. Jadi nggak perlu japri-japri ataupun ngechat dari teman-teman admin yang ada di grup WhatsApp maupun di grup Telegram. Gitu. Nah, nanti tinggal dipantengin aja di Instagram Story. Nah, baik. Nah, mungkin kita masuk ke sesi Q&A ya, Pak ya. Udah ada lumayan banyak pertanyaan nih, Pak Tio. Bapak mau... ya, waduh. Ya, jangan susah-susah ya, masih baru nih. Nah, boleh nih mungkin dari Bapak dulu yang milih, nanti mungkin selanjutnya boleh saya yang bantu pilihkan gitu, Pak Tio. Mana ya, pertanyaannya yang mana nih? Waduh, yang mana nih? Coba saya pertanyaannya dari Fierda ya, Fierda Wafa ya. Halo, selamat malam. Izin bertanya ke Mas Tio Sujinata, seberapa penting branding produk dengan sistem endorsement yang meningkatkan penjualan produk F&B? Ya, saya langsung jawab aja, seberapa penting. Branding itu penting banget. Cuman kendalanya seringkali itu di modal ya, di modal. Terus apakah ada alternatif lain dalam branding selain endorsement bagi pengusaha yang memiliki budget terbatas, serta kriteria seperti apa dalam memilih mitra bisnis ala Mas Tio agar bisnis berjalan lancar dengan visi yang sama? Saya jawab yang belakangan dulu nih ya. Ya kembali lagi ya, puji Tuhan, alhamdulillah, puji syukur, saya kebetulan nggak berpartner karena saya punya bisnis desain grafis graphic house, production house gitu dengan teman. Kayaknya untuk berjalan bersamaan di awal oke, tapi untuk selanjutnya kayaknya susah banget gitu karena berbedaan kebudayaan, latar belakang segala macam, jadi ujung-ujungnya nggak long term gitu loh ya, Mbak Frida. Terus tadi apakah ada alternatif lain dalam branding selain endorsement bagi pengusaha dan memiliki budget yang terbatas? Nah, ini pengalaman saya adalah saya juga ngalamin hal yang sama ketika di awal-awal waktu bangun supaya kita dikenal sama orang untuk branding. Tadi saya udah katakan saya juga nggak pakai endorsement, endorse yang maksudnya datengin YouTuber segala macam. Saya nggak mau. Memang teman-teman udah kasih tahu, lu ini aja dia murah kok, bayaran segala macam. Saya bilang enggak gitu loh ya.
saya mencoba untuk membuat, ya kebetulan saya ada sedikit ilmu apa ya Mbak Dian ya, ilmu tata letak kali ya, itu baru ilmu tata letak. Jadi saya suka meletakkan barang-barang itu di coffee shop saya, indoor maupun outdoor, itu yang seringkali saya rubah karena saya hobi. Sehingga orang-orang datang dan orang bilang, ya asik ya, mereka foto-foto. Jadi mereka lah yang jadi marketing saya tanpa saya gaji. Itu. Terus ya, ini idenya saya kasih tahu juga nih bagaimana untuk branding ya, bagaimana di setiap saya cuma bilang kalau misalnya ini di tempat kita branding itu penting, apapun yang terjadi saya kasih tahu tim saya untuk yang buat Instagram itu harus ada craftnya apapun yang terjadi. Kadang-kadang saya suka marah gitu kalau misalnya ini foto bagus tapi kok nggak ada tulisan craftnya apapun juga, pokoknya simbol sedikit keluar. Saya sampai seperti itu. Nah kalau misalnya memang budgetnya terbatas, yang tadi sebenarnya udah teman-teman bisa lihat bahwa saya pun juga berbagi. Contoh, kayak misalnya saya ya kebetulan karena memang kita galeri ya, kita pameran tentunya. Ketika pameran saya bawa ini saya pakai kaos saya branding. Saya pikir kan itu udah sekalian jalan, dan yang lebih penting lagi ngajar. Saya ngajar di rumah BUMN BRI itu bukan sekali dua kali, beberapa kali. Ketika saya beberapa kali ngajar, saya bawa kraftut. Itu adalah energi yang positif satu. Yang kedua itu kayak ombak bergulir Mbak Dian, Mbak Frida. Kenapa? Ketika saya berbicara, ya saya sharing apa yang saya mengerti, mereka yang publish, sehingga branding saya itu naik gitu loh. Yang tadi saya bilang, saya ngajar di rumah BUMN itu, mohon maaf, kita nggak bisa bayarnya segini ya, nggak bisa, benar. Aduh, mereka juga nggak bisa. Kenapa? Karena itu kan punya BUMN. Makanya tadi saya cuma berprinsip bahwa the more you give, the more you get. Jadi saya pakai itu aja. Makanya saya pameran-pameran itu saya ambil yang gratis-gratis aja. Kayak contohnya di Mall Puri Indah, bagus nggak? Bagus Mall Puri Indah, gratis. Ya, terus waktu pameran di ulang tahun MRT, gratis gitu loh. Ya, bawa branding. Terus saya dapat IKEA. Di IKEA itu benar-benar luar biasa. Ya, kenapa? Karena saya dapat dari Menkop Pak Teten Mas Duki. Ya, tapi itu nggak gampang. Saya mulai melalui dari pameran di Smesco. Dapatnya dari mana? Dari yang Kak Gendro Salim tadi. Ternyata dia sering dipakai sama Bank Indonesia untuk seminar. Jadi kita ada pelatihan-pelatihan itu sekalian berjejaring, Bu Frida. Jadi sehingga kita meminimalis pengeluaran untuk branding, karena terus terang branding itu mahal. Waktu di IKEA pun awal-awal ini benar-benar besar banget. Pertama, saya ada di Jakarta Barat, itu ada di Jakarta Timur ujung, ya, dan itu saya pameran di situ udah gratis. Memang betul gratis sih, sebulan gitu. Terus karyawan saya gimana gitu loh, ya itu pemikiran-pemikiran itu pasti ada. Dan bagaimana kalau saya sewa orang gitu loh, seharinya misalnya 150.000 kali 30 hari, coba berapa penjualan? Belum tentu segitu kan gitu. Itu hal-hal seperti itu ada. Tapi ya kembali lagi, ketika kita optimis, ternyata karyawan saya salah satunya ada yang kakaknya tinggal di situ. Ya udah, saya cuma bayar ucapan terima kasih kepada kakaknya. Oh, dia malah seneng gitu, karena dia jarang ketemu adiknya yang ada di Jakarta Utara, tinggal terus itu suruh nginep di situ selama 1 bulan. Tetapi kita juga tahu diri, kasihan juga dia jaga tiap hari. Kadang-kadang dia seminggu libur 1 hari. Siapa yang jaga ya? Saya, seperti itu. Karena saya kunjungin seminggu 2 kali gitu ya, Mbak Frida ya. Berani selain endorsement bagi pengusaha yang memiliki budget terbatas. Sama, saya juga budget terbatas, Mbak Frida. Serta kriteria seperti apa dalam memilih mitra bisnis. Nah, ya kebetulan ya kan tadi saya udah jawab, saya nggak bermitra karena saya punya pengalaman, jadi saya mencoba sendiri. Tetapi kembali lagi, terus terang saya nggak bisa jalan jauh kalau saya nggak punya tim. Saya cuma memakai tim itu dan saya menghargai dia sebagai as a family. Yang tadi saya bilang bahwa saya menghargai mereka, bahkan yang tadi open management, bahkan saya makan dengan makanan yang sama dengan office boy. Saya nggak beda-bedain. Kadang-kadang kita cuma beli gorengan, makan sama-sama, minum Coca-Cola gitu ya. Seperti itu ya, Mbak Frida. Jadi memilih partner bisnisnya adalah ya tim sendiri. Ya mungkin kalau misalnya bilang sendiri, ya iya Pak,
dia disuruh karena dia karyawan Bapak gitu loh. Tetapi saya juga ngajarin mereka bahwa mereka melakukan bukan untuk saya bilang, tapi buat kalian. Karena kalau kalian suatu saat ada yang tanya, kamu kerjanya di sini bagus, kamu digaji berapa sih? Saya gaji 2 kali, mau nggak? Saya bilang, saya ngomong sama mereka, itu keputusan Anda. Yang penting kamu masuk baik-baik, keluar baik-baik. Dalam arti apa? Kasih waktu ke kasus selama 1 minggu untuk ngajarin orang baru. Kalau lebih bagus lagi 2 minggu. Tapi kalau misalnya seminggu, udah ada terjadi hal itu. Udah, jadi bagi saya nggak apa-apa. Akhirnya kita hubungan jadi baik. Bahkan karyawan tersebut datang bawa keluarganya dan makan banyak. Saya beli diskon. Seperti itu. Jadi ini kenapa? Karena saya berpikir bahwa saya mau bisnis panjang, bukan mau bisnis pendek. Dan sebabnya saya harus buka jaringan, berjejaring dengan siapa aja sehingga brand saya naik. Itu aja sih. Makanya saya juga orang-orang bilang, yo hebat ya lu bisa Instagram belum setahun udah 10K. Saya bilang, iya ya saya juga nggak tahu tuh yang kayak begitu ya kita lakukan itu aja kok gitu. Ya, dan orang bilang beli, ya nggak bisa, sekarang mana bisa beli kan gitu. Ya, saya pikir kejawab ya Mbak Frida ya, kalau nggak kejawab Mbak Dian yang jawab. Oke. Terus ini Mas Rahmat Wardani ya, Mas Yo untuk yang mau memulai usaha bisnis, sorry. Mas Yo mau memulai usaha N&B, coffee and shop, bagaimana ya Mas? Cara membentuk identitas coffee shop kita agar nantinya coffee shop kita bisa berbeda dengan yang lain. Terima kasih. Nah, begini. Nah, inilah fungsinya yang namanya kita berjejaring, belajar, ya kebetulan terus terang. Kalau dibilang dari tadi saya selalu ngomongin sih kebetulan, sebenarnya ya bukan kebetulan juga ya, karena saya punya teman-teman desain, dia cuma bilang gini, gue mau bisnis apa ya? Ya lu ada kapasitas apa? Itu tuh kakak ipar lu tuh yang main kerajinan tangan, lu kan sering bantuin dia dekorasi di ini GFAC atau di craft, Inacraft segala macam. Kan katanya dia suka, oh iya ya. Ya lu buat aja, langsung dia cepat asal-asalan gitu. Rastut apaan tuh? Ya kerajinan tote bawa, udah. Oh iya juga ya. Terus gitu ya kebetulan saya desainer ya saya desain logonya sendiri gitu loh, saya buat gitu loh. Jadi asal muasalnya itu dari situ ya Mas Dani. Nah, tetapi kita juga kembali lagi kita nggak bisa ikut-ikutan karena kalau misalnya kita ikut-ikutan dengan orang, nah artinya misalnya Mas Dani ikutin seperti saya, tetapi kapasitasnya bukan di saya. Percuma, bukannya saya nggak mau diikutin. Kasihan Mas Daninya. Kenapa? Karena bukan asli dari muncul dari passion kita gitu. Ya, saya bisa di sini bisa dari pagi, bisa bahkan sampai malam. Karyawan udah pulang, saya masih di sini sendirian, gelap-gelap gitu. Ya karena itu passion saya gitu loh. Nah, sekarang Mas Dani coba dilihat kapasitasnya apa. Mas Dani punya apa? Misalnya hobi sepeda kah? Gitu loh. Jadi bisa dikombinasi dengan itu atau misalnya dengan apa? Dengan lagu kah? Bisa kumpulin para pengamen mungkin. Jangan main-main loh. Kemarin itu kita ada live music itu musisi jalanan Kotu. Kotu itu kota tua. Dia datang sini saya bayarin, saya bilang sorry saya masih baru, saya nggak bisa berani mahal-mahal nih. Saya bayar 1 orang aja. Dia bawa 3, saya bayar 1. Teman-temannya disuruh datengin juga ngeramein coffee shop kita. Saya dalam hati luar biasa juga gitu loh. Jadi apa kapasitas kita di situ ya, Mas Dani? Saya pikir bisa lah Mas Dani coba cari tahu. Misalnya apa? Misalnya ya pasti kalau misalnya itu hobi kan, main sepeda, mungkin akuntan bisa juga dari komunitas itu. Ya kembali lagi settingan coffee shopnya seperti apa tentunya. Ya, saya nggak tahu, tetapi yang ada sih memang kayak misalnya arsitek dia punya coffee shop di daerah Meruyas itu, di atasnya itu tempat magang anak-anak arsitek. Jadi coffee shop itu keren banget. Wah keren banget, ya benar-benar arsitektur seperti. Jadi kita punya kapasitas apa untuk membuat sebuah coffee shop itu berjalan sehingga kita mempunyai sesuatu yang beda dengan yang lainnya. Jadi orang nggak bilang tiru-tiruan ya. Kayak misalnya contoh kayak misalnya kita tahu kan ya merek yang ijo-ijo itu tuh, yang SB itu kan, itu sebenarnya bukan jual poin, dia meeting point. Ya saya pun juga nggak suka kopi itu ya. Kenapa? Karena saya udah ada coffee shop sendiri dan saya lihat rasanya, aduh ini cuma pahit doang begitu ya, encer pula. Tetapi saya tetap ke situ nggak, tetap ke situ. Kenapa? Karena dia identik dengan meeting point. Nah, coffee shop yang Mas Dani yang mau dibuat itu mau diidentikan apa? Artinya Mas Dani identiknya apa? Coffee shop Mas Dani identiknya apa? Cari penamaan tersebut sehingga itu akan asik bener. Mas Dani nggak perlu
dikasih dia akan ngalir jalan sendiri gitu. Saya pikir kejawab ya Mas Dani ya. Nah ini ada Kuncoro Jakarta, izin bertanya kepada Pak Junata. Sebentar, ini saya koneksi sendiri ya. Pak Kuncoro, saya sekarang menjalankan bisnis kecil. Sekarang saya melihat sekitar saya banyak bisnis F&B dan saya tertarik dengan bisnis F&B. Ingin bertanya apakah sekarang bisnis F&B itu mempunyai sebuah konsep yang benar-benar baru atau mengikuti tren? Jika ikut tren, apa saja ya Pak? Nah, jadi begini, ketika kita mau membangun sebuah rumah, kita tentunya kan nggak mungkin beli semen duluan, kita nggak mungkin beli jendelanya, beli itunya, enggak. Tentunya kita bikin gambarannya, ya, blueprintnya, dan kita juga lihat kocek kantong kita. Selain kocek kantong kita yang dilihat, sama apa yang tidak kelihatan oleh mata, yaitu apa skill kita, misalnya. Coba itu dikumpulin dulu data itu. Setelah data itu sama seperti kayak orang mau masak. Waduh, gue mau masak apa ya? Aduh, di dapur ada apa sih? Di kulkas ada apa sih? Di lemari es, coba dilihat dong. Oh, ada ini, ada ini. Wah, ini kayaknya cocoknya sama asam nih, kan begitu. Ya, nah, Mas Kuncoro, coba. Mas Kuncoro kumpulin data-data itu. Mas Kuncoro punya apa nih? Dari Mas Kuncoro sendiri, kapasitasnya di mana? Terus gitu, kalau misalnya soal bisnis F&B, memang saya melihatnya ada yang gulung tikar, bahkan banyak gitu loh. Tetapi juga ada yang bermunculan. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, pada zaman seperti ini, urusan makan, minum, itu kayaknya nomor satu. Kawin, mengawinkan, itu nomor satu. Artinya apa? Ini kan berhubungan dengan yang namanya makanan. Kalau misalnya diperhatikan tadi, sebenarnya saya bukan coffee shop aja loh, Mbak Dian. Saya juga ada catering. Pokoknya selama itu ada hubungannya, sikat leh. Yang penting karyawan saya harus makan gitu. Walaupun kadang nggak nyambung Pak, kita kan kafe berbasisnya ini fine dining apa segala macam. Diem, lu mau dapat duit dari mana kalau kita nggak ada pemasukan gitu loh. Tetapi bukan menghalalkan segala cara ya, tapi tetap ada koridor-koridor kira-kira mesti masuk nggak sih gitu. Ya makanya saya juga kemas ya, dari kemasan atau segala macam. Seperti itu ya Mas Kuncoro. Jadi kalau misal ditanya seperti itu, apa boleh nggak? Ya boleh. Cuma kalau saya pribadi loh ya, makanya ini kan sharing, bukan hukum baku 1 tambah 1 sama 2. Enggak. Saya perkataan Tio semoga belum tentu 100% benar. Tetapi saya pribadi, saya nggak mau cari tempat rame. Artinya, kok nggak cari tempat rame Pak? Maaf. Maksud saya nggak mau cari yang banyak kompetitor di sekeliling saya. Ya lah, kita kerjanya jadi agak sedikit susah begitu loh. Kenapa? Karena saya memang punya sendiri mau bikin sesuatu yang berbeda. Nah sekarang begini, Mbak Dian kan datang waktu itu kiri kanan saya sepi kan ya. Nah sekarang di tempat saya sekarang udah ada lampu terang. Apa? Ada Alfamart. Jadinya rame. Nah sebelah rumah saya itu, bukan rumah saya, rumah lagi dibangun itu udah mau jadi terang juga. Jadi kita juga kebantu. Sebelah ada Alfamart. Alfamartnya instan. Kayaknya ketakutan banget gitu loh. Jadi ngerjainnya dalam waktu cepat. Saya serius baru kali ini ngelihat Alfamart dikerjain dalam waktu 3 minggu selesai. Dari bangunan kosong dibongkar langsung jadi gitu loh. Saya dalam geleng-geleng kepala gitu sih, gini cepet banget ini Alfamart 3 minggu jadi gitu loh. Ini kayak mau dikejar-kejar gitu karena ya, tapi saya terus terang terbantu ya. Jadi Mas Kuncoro, kalau saya pribadi saya nggak mau cari tempat yang udah ada saingan. Aduh kita bersaingannya capek, belum tentu belum lagi nanti karyawan kita ditarik sana tarik sini begitu, terus gitu perang-perangan harga. Aduh capek dah. Makanya saya duluan. Kalau misalnya mereka ternyata di sekeliling saya ada, ya saya coba bersaing secara sehat dan sportif lah. Makanya saya bikin komunitas kopi itu, dan saya undang tetangga-tetangga saya yang agak jauh ya, nggak dekat. Supaya mereka juga belajar, mereka juga lihat. Jadi kita tahu, itu kan karyawan saya, barista sana, kok datang ke sini gitu loh. Kita tahu. Ya, seperti Mas Kuncoro, pertanyaan yang kedua. Bagaimana tips dan trik cara agar produk bisnis M&B kita bisa menjadi prioritas yang paling diingat? Dan bagaimana peran branding untuk meningkatkan sales? Nah, ini saya buka, tadi saya belum sempat catat, tapi saya udah sharing waktu itu ke Mbak Dian. Jadi gini, di dalam bisnis F&B, sekali lagi tadi saya katakan, the more you give, the more you get. Saya juga nggak pelit ilmu. Artinya kenapa? Karena saya pun juga dapat dari orang lain. Ya, jadi F&B ini penting sekali mengenai konsisten. Konsisten dari rasa, aroma, bentuk, ya, sama keunikan. Itu harus dijaga. Saya bilang itu Pancasilanya keras. Nggak boleh diubah. Baunya,
ya rasanya gitu loh, sehingga pada saat di freezer pun ya itu kelebihannya jadi bukan masalah, maksud saya jadi saya pisahkan kan, tadi kalau Bapak Ibu lihat di banner saya ada pempek kan, pempek kan nggak mungkin saya campur dengan susu, jadi freezernya es krim saya nggak mungkin campur karena itu rasanya pasti akan nggak karuan, itu harus dipisah. Itu sebabnya saya bilang mengenai bentuknya itu benar-benar harus seperti itu, nggak boleh enggak. Aromanya, baunya juga nggak boleh karena saya kopi sama buah, dan buah saya bukan buah flavor pakai pengawet, enggak, saya mau pakai buah asli. Jadi biji kopi juga biji kopi asli, dimasukin grinder, dimasukin mesin espresso, kasih buah asli, buah naga gitu. Saya semuanya fresh. Saya mau makanan sehat. Itu saya jaga. Dan bentuknya pun maunya seperti itu, nggak mau yang lain. Kecuali ada, Pak, meeting Pak, ini kayaknya ada bentuk yang lebih bagus lagi. Kalau lebih bagus, oke, sok silakan. Tapi kalau misalnya nggak mau. Dan saya berusaha untuk apa ya, nggak rubah dalam waktu cepat. Dan saya bilang sama teman-teman, ini apapun yang terjadi nggak boleh berubah. Boleh rasa, aroma, bentuk, sama keunikan dari cluster sendiri nggak boleh berubah. Maka saya cari lagi menu baru apa. Coba pastikan itu kita bisa konsisten dan pegang itu. Ya, jadi Pak Kunchoro, kembali lagi bahwa membangun sebuah bisnis F&B ini bukan sekedar untuk dapat uang, tetapi kita komitmen. Sehingga nggak perlu customer kita cari-cari gitu loh. Walaupun saya sendiri masih cari customer gitu loh. Kenapa? Karena saya mau naikin omset. Ya, tetapi kalau ketika kita konsisten di semua yang 4 poin tadi yang saya bilang, itu otomatis orang karena nggak ada perubahannya begitu. Ada perubahan boleh nggak? Boleh. Kalau lebih baik gitu loh. Kayak contohnya spaghetti kita nih, olio kita. Kita naikin gramasinya. Benar kita naikin. Supaya apa? Supaya orang bisa benar-benar ngerasain gitu loh. Tapi rasa nggak berubah. Cuma kita naikin supaya orang lebih baik lagi. Seperti itu ya. Pertanyaan ketiga, untuk pertama kali membuat bisnis lebih baik mencari rekan membangun bisnis bersama atau sendiri? Apa kekurangan masing-masing dan benarkah syarat utama adalah income? Nah itu tadi yang pertanyaannya sudah saya jawab ya dengan tadi yang awal-awal ya, saya terus terang ya saya nggak berpartner ya, memang ya kebetulan saya ada sedikit uang, tetapi perlu diperhatikan kalau Bapak Ibu sekalian main ke tempat saya, Mbak Dian pernah lihat saya juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, di awal udah disambut dengan barang bekas ya Mbak Dian ya, kasih mesin jahit, ya kasih mesin jahit jadi tempat mesin cuci, terus itu belakangnya pakai pintu rumah gitu ya, terus ya pokoknya saya pakai barang-barang bekas. Teman-teman kalau misalnya ngelihat supaya murah, benar, Bapak Ibu lihat deh. Jadi saya mengurangi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau berpartner atau kongsi atau join, ya kalau saya bilang memang saya belum pernah untuk F&B join. Saya mungkin pakai pihak ketiga sebagai apa ya, di notaris, tercatat, tertulis sehingga benar-benar objektif, bukan subjektif. Kalau misalnya memang Bapak Ibu sekalian memang benar-benar mau berpartner, contoh, pasti soalnya saya punya dana, tapi saya nggak bisa mengerjakan. Atau sebaliknya, saya punya kapasitas sebagai mantan chef, tapi saya nggak punya dana, atau saya nggak punya ide kreatif apa. Ya boleh berpartner, tetapi saya pikir perlu ada hitam di atas putih, tertulis. Bahkan hitam di atas putih tertulis pun juga bisa nggak cocok atau sepaham. Nah kebetulan saya sendiri, paling cocoknya sama istri doang ya gitu. Tapi saya pikir itu wajar, dan ini sebenarnya bukan masalah ternyata karena komunikasinya nggak nyambung. Ketika dijelasin, oh gitu, ya sudah, makanya kemana-mana saya selalu berdua sama istri supaya komunikasinya nyambung. Ya saya pikir itu ya kejawab ya Mas. Oke, yang ketiga, nah ini Pak Erik ya, Mas Erik, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak dari Depok, lari lagi ya. Bagaimana membangun strategi marketing yang berorientasi pada spiritual based organisasi di era teknologi? Wah, ini udah canggih banget nih Pak Erik nih, saya belum ke sana nih. Ya, apakah penggunaan teknologi dalam bisnis juga dapat meminimalisir resiko tindak penipuan baik customer maupun vendor? Penipuan bisa aja terjadi ya.
memang saya juga ada CCTV itu penting, vendor pun juga bisa menipu kita, tetapi kembali lagi kepada attitude ya. Dan sekali lagi bukan karena kebetulan, contoh ada salah satu karyawan kita yang tanda kutip tidak begitu baik, bahkan device-nya kantor dibawa dan dia bilang mau pindahin, ternyata dia kabur, bukan kabur, maksudnya manajer saya keluarin dia karena sudah tidak sejalan lagi gitu loh. Akhirnya saya sebagai owner panggil, kita kasih lagi handphone satunya untuk dipindahin, maksudnya begitu ya, handphone second. Ternyata dibawa dua-duanya. Kita juga sakit hati, tapi saya pikir ya sudahlah. Entah bagaimana, tiba-tiba ada orang datang ke tempat kita. Dia bilang, Pak, ini benar ya orangnya kerja di sini ya? Saya bilang, udah enggak. Kenapa? Ini ada ijazah aslinya ketinggalan, Pak. Saya nggak tahu dia dapat dari mana, apa segala macam. Ya saya tebus lah untuk balikin dua handphone saya, terus gitu sama satu alat elektronik yang dia ambil gitu loh. Jadi kembali lagi ini bukan karena kebetulan. Orang yang mau jahatin kita pun juga. Kenapa? Karena niat kita baik kok. Jadi saya nggak mau pusingin, capek gitu loh. Kita mau bisnis, mau jangka panjang. Ya, jadi kalau misalnya kayak begitu, bisa nggak terjadi? Oh, bisa loh. Saya sudah pakai CCTV, tapi bisa hal itu terjadi. Makanya kita selalu lebih kepada value tadi yang keras tadi. Mungkin nama Anda, nama usaha F&B apa, Anda apa, tapi pastikan Anda mempunyai value di dalam usaha bisnis Anda. Sehingga mengacu kepada di situ. Dan saya pun juga jadi saya harus juga profesional. Artinya saya kalau makan, saya dapat jatah. Karyawan juga dapat jatah. Tapi jatah yang kedua, saya harus bayar dan saya bayar gitu loh. Jadi saya diperlakukan sama seperti yang lainnya. Makanya teman-teman pemilik juga bayar. Saya bilang iya sama supaya tawannya nggak bingung. Ya karena posnya kan juga ditulis, dicatat, jadi nggak bisa dimanipulasi. Bahkan kalau misalnya habis makan saya cuci piring sendiri. Saya nggak malu kasih tahu. Bener, saya cuci piring sendiri. Nah sekarang saya misalnya sebagai pemimpin, saya nggak jadi teladan. Gimana mereka? Bahkan saya masih sikat kamar mandi, walaupun sekarang saya udah jarang. Tapi saya kalau lagi ada di kantor, lagi di lokasi ya saya sikat kamar mandi gitu loh. Karena bagi saya ini adalah satu pekerjaan yang mulia, saya nikmatin kok, saya enjoy gitu. Ya kalau misalnya masalah kejahatan itu pasti. Kalau misalnya menggunakan teknologi, aduh, Mas Erik saya belum. Saya pun juga gaptek, saya cuma melibatkan anak saya yang masih muda yang suruh bantu papa nih gini gitu loh. Dia jago ya. Pertanyaan yang bagaimana mengoptimalkan influencer untuk meningkatkan marketing produk bisnis. Nah, kalau misalnya ini kembali lagi tadi yang konsisten tadi, sehingga jadikan customer itu adalah sales kita yang paling baik, bukan sebaliknya. Karena kalau kita nggak konsisten, dia akan menjadi sales yang paling buruk, yang kita gaji dan kerjanya lebih keras yang kita inginkan. Dia ngoceh, dimasukin ke Instagram lah, dimasukin ke Facebook lah, dimasukin terus semua jadi dimasukin, kan dia gosipin kita hancur sudah. Kenapa? Karena bisnis kita kalau misalnya orientasinya jangka pendek, tapi bisnis kita jangka panjang, itu sebabnya kita mencoba untuk melakukan yang terbaik. Itu sebabnya harus ada nilai-nilai. Ya, Mas Erik ya, nomor 3, bagaimana strategi konkret serta berpikir kritis dan inovatif untuk melakukan bisnis di pedalaman atau pedesaan yang masih awal. Nah, iya, ini susah ini pemula di dunia digital agar bisa bersaing dengan orang-orang pebisnis digital yang sudah lebih dahulu paham dengan istilah mengambil alih dalam pebisnis digital. Wah, ini saya berpikir kalau misalnya di daerah terus terang tentunya harus dicari yang tentunya kalau misalnya memang ada wifi-nya, dari daerah yang tentunya pasti koneksinya bagus. Kalau di luar dari itu ya sudah, ya pasti biar kan begitu. Ya, itu udah resiko bisnis. Kita nggak bisa pasang instalasi sendiri kan karena modalnya besar. Ya, Mas Erik, saya pikir itu saja. Ya, berikutnya ini Faisal, Mas Faisal. Faisal Rahmi Lubis ya. Bagaimana cara Jitu untuk meraup keuntungan dan cuan pada bisnis food and beverage pada era pandemi COVID-19 ini, Pak? Apakah ada trik-triknya, Pak? Dan seperti apa contohnya? Tadi sebenarnya udah saya kasih tahu. Terus ya, kalau misalnya kita punya coffee shop, kalau orang ngopi cuma segelas, ya paling nggak sama kentang goreng lah. Aduh, marginnya tuh kecil. Ya. Tetapi bukan saya nggak terima. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, saya lebih kepada grup. Saya incernya grup, seminar yang grup.
kantin, ulang tahun, terus gitu acara-acara, nonton bareng, begitu. Kita nonton bareng kemarin itu nggak Mbak Dian? Mulainya jam 2 subuh. Akhirnya kita buka 24 jam. Jam 2 Kita subuh, Pak. kerjasama sama pemain musik. Ya serius rame. Dan kita minta izin sama lurah. Siap, Pak Tio, saya kirim ya polisi Pamung Praja untuk jaga di depan. Hujan besar kan. Akhirnya masuk di dalam. Wah, tempat kita kacau balau, berantakan di dalam. Tapi nggak apa-apa, seru. Nah, jadi kalau misalnya strategi bisnisnya main jaring besar. Kenapa? Karena kalau misalnya jaring besar itu kan kita pakai nobarnya 150.000. Coba. 20 orang aja udah berapa? 3 juta dalam waktu hitungan jam begitu. Coba, tapi kalau misalnya cuma 1 orang, 2 orang, mau sampai berapa lama? Itu strategi bisnisnya ya. Bapak Ibu bisa lakukan. Tapi misalnya Bapak Ibu juga mungkin berkata, yuk, tapi saya tempatnya kecil. Ya juga sih. Nah kalau misalnya seperti itu ya saya juga bingung juga mau kasih tahunya seperti apa. Paling ya konsepnya seperti kayak kopi kenangan gitu loh, ya, yang artinya take away gitu loh. Dan Anda juga harus persiapkan itu. Itu memang modalnya nggak apa ya, nggak murah walaupun seperti itu. Kenapa? Karena mereka main brand, ya. Oke, baik. Nah, Pak Tio, mungkin saya mau banyak ngingetin dulu juga nih, ya. banyak sih, nanti paling kita batasin aja ya Pak ya, sampai mungkin Oh biar gitu ya, ya pertanyaan terserah, boleh ya. biar Minum dulu ya ternyata. silahkan Pak. Jadi Saya kira udah mau selesai tadi. iya, jadi mungkin Dian coba ingetin dulu nih sama teman-teman sekalian, kita ada feedback form yang harus diisi, yaitu nanti kalian akan dapat sertifikat setelah mengisi feedback form, dan kita juga ada door prize nih teman-teman. Saya ingetin sekali lagi ya, jadi tag di upload di Instagram story kalian, tag Instagram pawon.indonesia dan Craftal, jangan lupa follow juga. Nah, nanti pengumuman yang mendapatkan door prize itu akan diumumkan di Instagram Pawon. Jadi nanti tetap dipantengin aja ya teman-teman. Nah mungkin Pak Tio, mungkin 3 pertanyaan lagi ya Pak ya. Saya mungkin yang bantu bacakan aja nih boleh. Pak. Iya, Ada jedanya gitu. Iya. Nah mungkin pertanyaan yang dikit-dikit aja nih Pak. Ini kan ada yang nanya 2, 3 gitu. Iya. Oke, nah ini mungkin dari Ibu Aisyah. Kalau yang serupa udah nggak usah lah ya, teman-teman. Saya pikir udah ada terjawab ya. Baik, nanti saya sortir ya Pak ya. Nah ini dari Bu Aisyah nih, Pak Tio, bagaimana menemukan ide dan inovasi produk yang bisa diterima konsumen dan bagaimana membuat pembeli menjadi pelanggan? Lebih ke loyalitas ya Pak ya? Iya, jadi tadi saya bilang tadi untuk kita sendiri komitmen dan konsisten untuk mengenai produk dan tegur sapa, dan yang lebih penting lagi kita care. Karena saya juga kasih tahu, terus terang banyak sekali saya ambil nilai-nilai yang saya sampaikan kepada karyawan saya, yaitu 4C. Ya saya nggak masukin, saya juga baru ingat, bukan saya nggak mau kasih nih. Soalnya ini ada di benak saya 4C. C yang pertama kita tuh care dulu. Ya, ketika ke tempat saya kan agak naik tinggi ketika ada customer yang dia pakai tungkat, kita perhatiin langsung, kita deketin, walaupun saya sebenarnya pada waktu itu lagi ada kegiatan apa gitu, tapi saya lihat wah ini customer nih, walaupun saya nggak tahu loh dia mau beli banyak atau sedikit, saya langsung datang. Begitu dia duduk, tongkatnya itu saya kasih satu tempat sehingga tongkatnya itu nggak jatuh-jatuh karena dia lagi dikit. Yang pertama itu C, care. Yang kedua, karena kita care maka kita connect. Karena kita connect maka kita komit. Apa yang dia minta kita bisa kasih, apa yang kita minta dia juga bisa kasih gitu loh. Contoh, kita bilang melarang membawa makanan dari luar, apalagi di sebelah Alfamart, Badian gitu loh. Iya kan? Karena itu penting. Nah, maka yang terakhir adalah terjadi customize, terjadi transaksi, terjadi penjualan. Tapi coba bayangin dari 4C yang tadi saya katakan. Yang pertama kan tadi kan kita care dulu. Kalau kita nggak care, kita nggak bakalan connect. Contoh, saya abaikan dia, masa bodoh. Dan saya lihat ada orang yang lagi kerja di depan pakai komputer, dan saya lihat nggak ada kabelnya, dan saya tawarin, Pak mau pakai ini nggak gitu loh. Itu hal yang sederhana loh. Jadi di tempat kita itu banyak kabel-kabel colokan, walaupun saya tahu, ya iya lu di tempat gue cuma 2 jam minumnya kopi sama kentang juga setengah lah gitu, itu 3 jam pakai listrik, pakai tisu, pakai ini, tekor gue kan gitu. Ya, tapi kita care coba dari situ. Ya, jadi saya nggak melihat itu, tapi kita care. Ketika kita care, kita connect. Ketika kita connect, kita akan jadi komit. Apa yang kita minta dia bisa kasih, apa yang dia minta kita bisa kasih, kan begitu. Nah, sehingga terjadi customize.
Ya. Nah, tadi apa ya sih? Jadi lupa tuh Mbak Aisyah tadi pertanyaannya apa? Bagaimana menemukan ide Bagaimana? dan inovasi produk yang bisa diterima konsumen dan bagaimana membuat pembeli menjadi pelanggan? Nah, ini jawaban yang tadi, bagaimana dia menjadi pelanggan. Jadi artinya bukan saja dia menjadi pelanggan, tetapi kita memastikan dia loyal kepada kita. Itu. Nah, tadi pertanyaan yang pertamanya adalah bagaimana ide. Idenya dalam arti apa nih? Ide kreatif untuk menunya atau bukan? Karena Produk begini, yang kalau misalnya bisa ide diterima untuk konsumen. menu, ini berhubungan dengan kepala chef saya. Kenapa? Karena saya juga baru ya di sini. Dia juga kata, Pak, bukannya kita nggak mau kasih ide-ide baru untuk menu baru. Karena menu itu harus sebuah menu yang bisa diaplikasikan untuk makanan A, untuk makanan B, makanan C, makanan D. Kenapa? Karena kalau misalnya menu itu bahan bakunya hanya untuk menu A, kalau laku, kalau nggak laku dia akan jadi busuk karena ada expirednya. Nah itu harus koordinasi. Sehingga dengan satu menu itu bisa untuk bermacam-macam seperti itu. Jelas ya. Nah untuk menciptakan ide kreatif makanannya seperti itu. Kalau misalnya minuman agak gampang, kenapa? Rata-rata dia sirup misalnya, atau buah, atau ice cream bisa dikombinasi. Dan itu pun juga saya harus hati-hati. Makanya saya punya menu itu Dragon Class itu buah naga, ya durian kita asli, terus gitu strawberry, blueberry, alpukat, udah itu aja kita konsentrasi. Walaupun ada orang usul yang lain, kita nggak berani. Kenapa? Karena kita khawatir ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena memang ada expirednya untuk menemukan idenya. Tapi kalau misalnya untuk yang lainnya kerajinan tangan, saya nggak pusing gitu loh. Kenapa? Karena saya nunggu dari desainer yang datang, katanya bisa bikin ini nggak? Saya lihat, oh bisa, ya udah bikin. Dia buat banyak, saya bilang saya jual di sini juga ya, oh ya silakan gitu loh. Saya jual di sini, kita kunci harganya seperti itu. Kalau misalnya untuk kreatifnya itu, jadi kejawab ya bagian pertanyaan Mbak Aisyah tadi. Yang pertama untuk ide kreatif, yang saya mau tanya justru ide kreatifnya untuk menunya atau eventnya. Kalau misalnya event sebenarnya nggak terlalu sulit karena kita lihat yang lagi ngetrend saat ini apa sih gitu loh. Karena penduduk kota Jakarta itu dari hari Senin sampai hari Jumat itu ada kurang lebih sekitar 13 juta. Hari Sabtu Minggu itu ada sekitar 9 juta. Loh, yang 3 jutanya kemana sih? Pada pulang kampung. Depok, Bekasi, Tangerang itu pulang semua. Jakarta ya begitu kurang. Gitu. Walaupun masih macet kan. Nah, sekarang dari situ aja, dari 9 juta itu kan pasti akan dibagi-bagi ke coffee shop ini, ke mall ini, ke mall ini, ke mall itu, seperti itu. Tapi kita dapat berapa persennya sih dari pengunjung yang datang gitu loh. Nah itu sebabnya kita harus bikin ide-ide, misalnya apa sih yang dibutuhkan sama konsumen gitu loh. Mereka sebenarnya ngapain sih, cari apa sih kan gitu. Nah itu pasti akan muncul sendiri deh. Nah dikaitkan dengan kita punya background kita apa? Kalau saya kan galeri, ya udah galeri seperti itu, Mbak Dian. Kejawab ya? Oke ya Pak, terima Kalau kasih ya, Ibu Aisyah ya, sempat menjawab ya Bu ya jawaban dari ya. Pak Tio. Nah mungkin kita lanjut lagi di pertanyaan dari Ibu Nurdaniah Mustika nih Pak. Saya nih ya Ya. mau bertanya apa aja hambatan yang akan ditemukan dalam memformulasi dan mengimplementasikan strategi perusahaan. Berat ini ya, mengimplementasi strategi perusahaan ini berat banget Ibu. Mungkin lebih ke Bu, strategi ini kali ya Pak ya, usaha kali ya. hambatan ya. Mm. Hambatannya sih terus terang banyak, Bu. Tetapi kalau misalnya kita fokus kepada hambatan, terus terang nggak jalan-jalan. Kayak contohnya di pandemik nih ya. Itu kan tadi saya udah bilang di awal tuh saya udah mau beli mesin yang besar begitu ya. Udah seneng nih. Wah, habis beli mesin terus gitu kan dapat kesempatan untuk training barista. Saya sudah seneng gitu loh. Itu hambatan yang pertama. Tapi akhirnya tetap saya jalanin gitu. Walaupun orang bilang gila, nekat banget loh dalam keadaan kondisi pandemik seperti ini. Ya, tapi itu dia kembali lagi, Bu. Saya gimana ya ngomongnya ya? Misalnya kita petinju, terus kita berdoa, Tuhan saya seorang petinju, saya mau tanding nih. Kalau bisa jangan sampai ada pukulan mendarat di muka saya ya. Itu bukan petinju kalau doanya begitu, gitu ya. Karena yang namanya usaha pasti ada masalah. Nah, pertanyaannya cuma satu sih sebenarnya, bagaimana kita mensiasati. Kan kembali lagi kepada value. Saya sih lebih kepada objektif yang tadi, tadi. Objektif, apa sih masalahnya? Oh, masalahnya begini. Oh, dia kejauhan rumahnya dan nggak bisa di shift malam. Ya sudah, coba dicari solusinya. Itu aja gitu loh. Terus apalagi misalnya harga-harga naik. Tadi sempat saya lihat tuh. Nah, kalau harga-harga naik gimana? Nah, terus saya juga ngalami, bukan Bapak Ibu aja yang nggak ngalami, saya juga ngalami. Nah sekarang begini, kalau misalnya harga-harga naik,
Itu sebabnya kita genjot pemasukan lebih besar lagi. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, ya gimana Pak? Ya sudah, sekarang bagaimana? Misalnya per berapa? 500.000 nih, ya marginnya dinaikin jadi 1 juta. Nah sekarang berarti bagaimana bisa 1 juta dari 500? 500 aja udah ngos-ngosan, kan begitu. Ya coba kita main banyak misalnya, atau bikin jejaring. Makanya saya kalau diperhatikan kita banyak kegiatan-kegiatan, Mbak Dian. Betul, Pak. Banyak kegiatan-kegiatan gitu. Ini main bareng, ini udah ada di kepala, udah direalisasikan, tetapi belum berjalan. Kenapa? Karena kalau kita lagi siap-siap untuk pelatihan barista kopi yang kedua gitu loh. Bahkan untuk kopi lanjutan lagi, untuk bagaimana manajemen bisnis coffee shop seperti itu. Kenapa? Karena orang tanya, dan saya perhatikan coffee shop udah mulai ngelirik kita. Ya sudah, saya bilang sini aja. Kalau kita berbagi kok sama-sama untung gitu loh. Jadi sebenarnya kendala apa sih dalam menjalani sebuah bisnis coffee shop seperti itu gitu ya, Mbak Isa ya. Jadi fokusnya jangan di masalah. Kalau misalnya mau fokus di masalah, Mbak Isa nanti nggak jalan-jalan. Baik. Ya kan, sayang loh kalau Mbak Isa udah punya apa secret recipe, ya ada rahasia resep nih. Sayang kalau nggak cuma karena gara-gara takut masalah. Saya cuma memastikan, maaf bukan nakut-nakutin, masalah pasti ada. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah kita mau fokus pada masalah gitu loh. Itu aja sih. Itu ya. Oke. Luar biasa sekali Ya. Pak Tio, terima kasih nih Pak. Lanjut di pertanyaan lainnya dari Ibu Astuti, seberapa sulitkah manajemen restoran, warung atau bisnis F&B lainnya, dan bagaimana mengatur cash flow bagi F&B yang baru saja dirintis? Kalau misalnya ditanya Mbak, aduh saya malu, saya mah kagak ngerti. Saya cuma tunjuk manajer saya, Muhammad Syafanda, kamu ke sini, gitu loh. Dan saya hargai dia. Dan saya hargai dia sebagai manajer. Istilahnya GM saya, dia yang tahu. Kalau misalnya tanya, bagaimana manajer? Jadi begini loh, kita nggak bisa kerjain semua. Nggak bisa, kita cuma 2. Artinya ketika kita, makanya tadi saya bilang, saya tuh kadang-kadang malu gitu loh, kalau misalnya disuruh sharing mengenai bisnis, udah berhasil. Saya bilang belum, ini masih jauh dari sempurna. Saya cuma bilang bahwa keberadaan saya semua karena tim. Karena tim. Dan saya hargai dia. Dan saya selalu, saya nggak malu-malu, ya lu jangan kasih tahu karyawan begini, nanti dia jadi gede kepala lah, dia mau pergi lah. Saya bilang, sok silakan. Saya nggak takut gitu loh. Kenapa? Karena yang satu tembus 1.000, yang kedua niat kita baik kok gitu loh, dan itu sebabnya berkesinambungan aja. Itu satu. Saya pertanyaannya apa sih tadi, dia lupa. Cara mengatur manajemennya, mengatasi manajemennya. Ya pertama ya pos tadi dari Pawon itu kan udah ketahuan, artinya barang masuk barang keluar kan bisa diaudit di situ. Yang penting kita cuma punya waktu untuk memonitor aja, itu penting. Terus gitu kita juga ya kita harus juga bisa memotivasi mereka gitu loh. Misalnya dia lagi sedih nih, kenapa gitu loh. Terus gitu kita juga bisa coach mereka ketika mereka masih baru, ya kita datengin dan ajak sebagai sahabat. Makanya kalau misalnya Badian waktu datang, saya sama karyawan tuh lucu gitu, kadang ketawa, bercanda segala macam ya, karena saya membuat sebuah kebudayaan di mana mereka enjoy begitu loh. Dan tentunya awal-awal nggak begitu, tapi saya harus buktiin sendiri, saya datang lebih pagi daripada mereka, saya pulang lebih malam daripada mereka gitu loh. Itu sebabnya makanya saya bisa tinggal sehingga manajemen bisa berjalan. Dan saya perhatikan, saya kadang-kadang mau meneteskan air mata kalau misalnya mereka jujur gitu ya. Misalnya kayak ada, Pak, ini ada sisa nih Pak, boleh dimakan nggak Pak? Saya bukan di bisnis F&B, tapi saya merasakan ketika mereka kepingin itu, dan itu adalah makanan yang mahal. Ini saya ngomong dari hati, dan saya merasa, gila kasihan banget ya. Saya bukan ngeledek, tetapi saya bisa merasakan ketika dia mau, tapi dia nggak bisa. Dia ngomong sama saya soalnya. Akhirnya begini, Mbak Dian. Ayo kita meeting. Meeting, saya ambil lidi saya potong. Tusuk gigi. Terus itu salah satu tusuk gigi ada yang saya patahin ujungnya. Saya pegang, ambil. Keberuntungan akan menjadi milik Anda. Dia mau makan apa? Boleh. Lu menang dapat tusuk gigi itu. Lu buat pilih menu di sini. Mereka senang, antusias. Ini sederhana. Lu mereka ambil, dan orang yang nanya itu dia yang dapat.
Dan situ saya mau meneteskan air mata. Kayaknya gimana ya? Dia dapat, terus dia ketawa, dia matanya berkaca-kaca, dia lihat saya, lihat. Jadi ini apa ya? Sebuah apa ya? Kita tanamkan kepada mereka satu attitude yang baik sehingga mereka merasakan. Dan saya bilang gini, lu makan jangan bagi siapa-siapa ya, lu nikmati dia. Ya Pak, ya Pak gitu loh. Jadi mereka dapat dia makan. Ya, kenapa? Karena bicara soal manajemen ini bukan satu orang. Ini tim. Satunya bagus, satunya nggak bagus, susah. Jadi harus sama-sama. Nah, bagaimana bisa sama-sama? Kita menghargai satu sama lain. Makanya kembali lagi, sebenarnya dari pembicaraan ini semua panjang lebar, kembali lagi pada value yang kita terapkan. Dijalankan atau enggak. Itu pun saya melihat saya masih jauh dari sempurna. Ya. Jadi kalau kita punya value itu, tapi komit dijalanin, komitnya jangan cuma karena indah-indahan. Terus terang kalau misalnya saya meeting, ini kayak apa? R apa? A apa gitu loh. Saya tanyain kayak begitu sampai hafal luar kepala. Pak, mereka nanti jago. Iya, biarin. Paling enggak ketika mereka resign dari mana? Dari Crafted. Nama saya harum. Karena saya lakukan yang baik. Seandainya dia ngejelek-jelekin saya, itu ruginya dia sendiri. Karena kebenaran nggak perlu dibela. Saya kan begitu. Ya, jawab ya, Mbak. Jadi terus terang saya nggak bisa kalau misalnya ditanya secara detail karena saya bukan orang manajemen, saya orang apa ya Mbak Dia, saya orang lapangan. Di luar meja saya juga ganti-ganti, saya nggak punya meja, bahkan meja saya didudukin karyawan dia mau kerja segala macam, saya ada office kecil dari garasi mobil jadi kantor. Ya saya bilang mau duduk lah, karena bagi saya juga nggak penting kayak gitu-gituan kok, gitu loh. Ya baik, jadi solusinya cari tenaga ahli dan pakai pawon ya Pak ya? Ya pakai pawon. Wah, saya dapat komisi nih dari pawon nih. Oke, Pak. Iya, pakai pawon itu nggak usah pusing, karena nggak ada semuanya. Bahkan saya pakai pawon masih nggak gitu kuasai semua loh. Mbak Dia, saya tanya sama karyawan ngajarin saya nggak apa-apa. Baik. Semuanya saya kuasai kok, gitu loh. Ya. Siap. Gitu. Oke, terima kasih Pak Tio. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak ya untuk malam hari ini. Nah, mungkin dari ini ada Poco X3 NFC ini sepertinya nomor merek handphone nih Pak. Poco. Bagaimana Bapak menjaga keharmonisan di tim bisnis Bapak untuk mencapai value yang ingin Bapak capai nih Pak? Teamwork. Bagaimana Bapak menjaga keharmonisan dengan keharmonisan di tim bisnis Bapak dengan cara menjalankan value itu dilakukan bukan sekedar indah-indahan. Dan saya melakukan juga, bahkan anak saya pun juga lakukan. Lu makan dari jatahnya Crafted ya, cuci piring. Gitu loh. Jadinya seperti itu. Jadi bukan sekedar indah-indahan, Crafted value-nya ini, terus itu udah indah, udah. Enggak, dijalankan. Saya pun juga jadi objektif gitu loh. Kalau saya salah, saya juga katakan, saya mohon maaf. Dan saya bilang, ayo, mari gitu loh. Dan saya ajarin mereka benar-benar untuk menjalankan semua itu. Kenapa? Mohon maaf nih ya, karyawan saya bukan dari latar belakang F&B. Saya hanya pilih yang poin-poin, misalnya manajer F&B, kepala barista beneran, bahkan ada yang bartender, cook saya cari benar-benar chef, ada 2, ada 3-tiganya semuanya chef, udah itu. Terus apakah saya tahu semua? Saya nggak tahu. Cara goreng juga saya nggak tahu, apa semua nggak tahu. Saya cuma bisa bikin kopi doang, karena saya suka kopi, udah. Mesin kopi saya kuasai, udah. Dan itu pun kalau misalnya ada yang minta, saya mau piccolo apa segala macam, saya juga nggak hafal komposisinya. Jadi kita nggak bisa kuasai semua. Nah, itu sebabnya kultur kerja itu bisa dilakukan ketika kita menjalankan hukum-hukum yang berlaku, aturan main value-nya itu dijalankan. Terus juga kita juga nggak menganggap bahwa kita yang paling super, kita yang paling spesial. Saya seringkali ngangkat karyawan saya di depan tamu saya, sehingga mereka juga melihat dihargai sebagai manusia. Saya pernah bilang juga di meeting sampai ada sedikit mereka matanya mendelok gitu, kayak aneh gitu loh, nggak tahu ya orang lain nggak ngomong gitu, apa saya juga kesambet apa gitu. Saya bilang Crafted nggak penting. Bapak bilang gitu sih, kan saya kerja di sini, saya harus bawa nama baik Crafted. Saya bilang Crafted nggak penting, karena kalau Anda merasa bilang Crafted nggak penting, Anda bekerja karena saya. Ada saya Anda kerja, Anda nggak ada saya Anda nggak kerja. Tapi saya bilang yang penting siapa? Yang penting adalah Anda sendiri. Anda terhadap anak-anak Anda, terhadap istri Anda terhadap keluarga Anda terhadap masa depan Anda. Itu sebabnya do the best.
lakukan yang terbaik. Crafters nggak penting, crafters sebentar ada, sebentar lagi nggak ada, bisa nggak? Bisa loh. Walaupun ya amit-amit jangan begitu loh. Tapi saya bilang bahwa crafters nggak penting, yang penting adalah Anda. Anda mau jadi apa? Ada karyawan saya bilang begini, Pak, saya mau kuliah lagi. Kuliah apa? Kedokteran. Saya bilang, bagus. Dia mau riset sampai detik ini masih kerja. Oh, orangnya masih ada. Tapi, apa-apa, saya dukung. Gitu loh. Jadi orientasinya kembali lagi bukan segala sesuatunya duit. Diukur sama duit. Karena kita kan stres ini, dan saya juga stres kadang-kadang. Duit ini mesti nambah, ini duit apa duit gitu loh. Bikin stres ini loh, kita mau enjoy kok gitu loh. Jadi sehingga itu sebabnya kita mempunyai satu culture, dan di Crafted dia hanya berapa jam, ya lumayan banyak sih, karena seminggu mereka dapat off, paling mereka ketemu keracunan dalam tanda kutip ya, keracunan dalam arti dicumi-cumiin atau apa mungkin ada. Tapi kalau kita punya value yang baik di sini dan mereka terbentuk satu sama lain, mereka akan diracunin lagi gitu. Kena antivirusnya kan begitu. Makanya kembali lagi kepada value, usaha Anda harus punya value, dan value-nya itu dijalankan, bukan soal indah-indahan. Saya kalau meeting saya udah bawa itu deh terigu. Tolong ambil terigu, taruh di dalam mangkok kecil, mangkok cabai. Buat apa? Langsung saya nggak bebe lagi, saya datang, saya tanya lagi, seragam lu mana? Coret ini lagi meeting tuh coret gitu. Mereka ketawa. Hukuman. Ya nggak apa-apa, tapi mereka ketawa. Saya tanya, apa? Respect Pak. Artinya apa? Respect apa ya? Respect kayaknya ini deh Pak, ukuran. Di sini respect ukuran itu udah dikasih tahu sih. Nggak bisa juga. Ini saya coret lagi pakai terigu gitu loh. Saya bilang jangan dihapus walaupun nanti customer datang kalau misalnya kita lagi meeting. Bilang saya dapat hukuman karena saya salah jawab. Saya bilang begitu loh. Ya kita juga bermain, ada reward, ada punishment, tapi punishmentnya juga nggak sampai dia menderita, kan begitu. Karena istri saya juga kalau lagi rapat dia salah, saya coret. Jadi macam-macam, kadang-kadang ya nggak sampai kayak itu. Ya kalau lu pakai karet gelang, pakai karet gelang, buat apaan Pak? Ya lu pakai aja dulu gitu loh. Saya tanya, coba saya kasih PR kan bulan lalu kan waktu meeting, inget nggak? Motivasi hidup kamu apa? Kata-kata mutiara yang kamu suka apa? Ini ada yang buat juga, bukan nyari buat mereka, nggak ada kayak gitu-gituan. Saya motivasi mereka, nggak buat ambil karetnya jepret, pakai sendiri. Aduh Pak sakit Pak, saat ini kenapa nggak buat PR kan gitu? Ya mereka ketawa gitu loh. Jadi culture kerja di Crafted itu saya bangun sesuai dengan nilai-nilai yang saya bentuk sendiri gitu loh. Dan mereka juga menyepakati. Kenapa? Karena ketika mereka interview ya saya tanya, kita punya nilai ini, kamu keberatan nggak? Gitu loh. Walaupun dia bilang nggak keberatan Pak, nggak taunya mereka nggak ngerti kan bahasa Inggris juga gitu loh. Nggak apa-apa. Ini dikasih tahu, ya walaupun kadang-kadang lupa, ya kena hukuman, ketika kena hukuman dia sakit, dia jauh lebih, siapa paling kalau misalnya meeting dia ketawa sendiri belum diapa-apain. Karena dia ingat gitu loh. Jadi ya itu, ya saya pikir itu kali ya, Mbak Ariska ya. Iya. Ya semoga menjawab. Saya memang itu yang saya lakukan, nggak ada yang lain. Baik, kalau gitu Pak Trio, terima kasih Pak, kita udah jawab. Sama-sama, saya juga terima kasih Pak, pada malam hari ini kayaknya cukup ya Pak ya, udah mau jam 9. Oke, terima kasih. Ya. Jam 9 ya? Udah jam 24.07 Pak, bentar lagi. Nggak kerasa ya Pak ya, saking asiknya nih materi yang dibawain Pak Tio, sama udah jawab pertanyaan dari teman-teman juga Sobat Pawon. Nah teman-teman mau ngingetin juga nih sekali lagi untuk isi feedback form supaya teman-teman yang mengikuti kelas Pawon webinar pada malam hari ini bisa dapat sertifikat. Nah jangan lupa untuk isi data dirinya dengan benar dan lengkap ya. Dan jangan lupa juga kita ada door prize yang nanti bisa kalian menangkan. Nah untuk caranya dan linknya itu sudah saya share di kolom chat, dan dari Ibu Rika juga sudah ada share nih teman-teman nomornya. Kalau misalkan dari teman-teman UMKM ada yang mau join grup, nah bisa langsung save nomornya Ibu Rika aja supaya nanti dimasukin di dalam grup UMKM-nya. Seperti itu. Nah, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan seputar Pawon ataupun mungkin Craftot, nah bisa langsung kunjungi Instagram Craftotnya di @craftote dan juga pawon.indonesia. Nah, jangan lupa juga follow ya supaya nggak ketinggalan info-info menarik nih, barangkali nanti ada event-event yang diadain sama Craftot, nah teman-teman bisa langsung ikut gitu. Kalau misalkan mau datang juga bisa ya Pak ya, lokasinya di mana aja nih Pak? Boleh dikasih tahu? Boleh, baru 2 di Tomang sama di Slipi, depannya
depannya ini loh, Rumah Sakit Harapan Kita di Rumah BUMN BRI. Dan yang ketiga menyusul, tunggu Iya. ya. Jangan tinggal cari aja di Google Maps ada ya Pak ya? Langsung di Google ya? Ya, Kraftot udah muncul deh. Langsung nomor 1 di Google Maps tuh. Iya. Jangan lupa teman-teman gitu. Yang di daerah Jakarta dan sekitarnya boleh mampir nih untuk ngopi-ngopi, cobain menu andalannya apa nih Pak? Kira-kira nih Pak Tio? Kalau misalnya kopinya kita yang paling signature itu kopi campur buah ya. Kalau kopi gula aren kita nggak kalah lah sama kopi si Kak itu tuh. Kenapa? Karena saya punya tim salah satu pendobrak awal-awal si Kak itu. Jadi kita nggak takut ya. Nah, terus sama ini pempek. Nah, pempek kita juga andalan sama nasi goreng chicken katsu kita gitu karena saya punya chef mantan jawara semua lah itulah benar-benar anugerah. Iya, menarik banget nih ya menu-menunya juga sangat enak nih teman-teman. Jangan lupa juga ya untuk pada datang ke Kraftotnya juga. Kunjungi aja Instagramnya, biasanya banyak promo-promo menarik juga yang biasanya di-share oleh Kraftot ya Pak ya? Iya, betul. Baik, kalau gitu teman-teman mungkin cukup ya untuk materi yang kita bawakan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Tio atas kesempatan yang udah diberikan untuk berbagi ilmu sama teman-teman semua, atas waktunya juga. Terima kasih banyak ya Pak ya. Nah, semoga nanti kita bisa melanjutkan kerjasama di next-nya. Gitu. Baik, mungkin ada yang kata-kata terakhir Pak yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri webinar pada malam ini? Saya punya satu habit kepada teman-teman khususnya di Kraftot ya. Coba ada kata-kata bijak apa yang kita tekuni, kita dalami, dan kita lakukan. Dan ini saya sharingkan kepada Anda mau pakai juga boleh, karena itu bukan dari saya, cuma saya pegang. Saya pegang yaitu adalah imbalan terbesar, ya hanya datang dari komitmen terbesar. Itu yang saya pegang. Lu mau besar imbalannya seberapa, komitmen lu seberapa. Komitmen kita kecil, pasti imbalannya juga kecil. Saya cuma pegang itu, dan itu cukup terbukti dan powerful. Dan akhirnya karyawan saya lihat, oh gitu ya Pak ya? Iya. Terus gitu, kamu harus punya kayak gitu, kata-kata motivasi seperti itu. Ya, saya ulang ya, imbalan terbesar hanya datang dari komitmen terbesar. Itu udah hukum alam. Saya nggak tahu dari siapa, tapi saya ingat ada satu orang yang ngomong, dari buku. Buku The Leadership Challenge. Ya, dan saya pegang itu sampai sekarang, udah hafal luar kepala. Ya, dan ada beberapa juga itu banyak ya. Itu imbalan terbesar hanya datang dari komitmen terbesar. Seberapa besar komitmen Anda untuk menjalankan sebuah bisnis F&B, imbalan itu juga yang Anda akan terima. Tapi kalau Anda kecil komitmennya, baru sebentar ada masalah, ya udah selesai sudah, itu kan udah hukum alam kan begitu. Ya, gitu aja. Oke, baik Pak Tio, terima kasih. Nah, ya, sama-sama. Kalau misalkan nanti ada yang mau tanya-tanya lagi, jangan lupa ya ke customer support Pawon di omnichannel yang tadi sudah saya share, ke Instagram kita, Kraftot sama Pawon Indonesia. Nah, teman-teman bisa langsung DM aja, nanti pasti ada yang balas ya Pak ya. Oke. Baik. Maksudnya ditanya di Instagramnya Kraftot gitu? Barangkali nanti ada yang mau nanya. Iya. Nah, boleh. Terus terang yang pegang sih bukan saya. Ya nanti biar coba saya kasih tahu tim saya ya, orang saya namanya Muhammad Syafanda, nanti dia kasih tahu, coba nanti saya lihat, saya jawab ya. Terus terang karena bukan saya yang pegang lo ya, jadi kalau jawabnya lama mohon maaf sekali lagi ya, saya juga sedikit gaptek gitu loh, tetapi saya pasti jawab, pastikan, cuman agak lama aja waktunya begitu sih. Nanti manajer saya si Panda itu lihat, oh Pak ini ada pertanyaan, ya udah pasti saya jawab. Baik, gitu. Semoga berkenan dan menjawab. Ya, baik. Kalau itu terima kasih Pak Tio atas materinya, atas waktunya dan semuanya juga. Sama-sama. Saya mewakili seluruh tim yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan maaf apabila ada salah kata. Semoga Sobat Pawon mendapatkan banyak ilmu nih dari kelas Pawon webinar pada malam hari ini bersama Kraftot. Baik, kalau gitu kami pamit undur diri dan sampai jumpa di kelas Pawon webinar yang akan datang. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih Mbak Dian. Selamat malam, kru Pawon. Thank you ya. Sukses buat kita semua. Thank you. Baik, mohon izin ya, pamit. Iya Pak, silakan. Terima kasih Pak. Ya.